dari kajian kurma kita pada sore hari ini, yaitu dengan tema hijrah Rasulullah SAW di Madinah dan keutamaan bulan Muharram. Baik, langsung saja pada Ustaz Muhammad Mufni. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakallah khairan moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran ya? Jelas Ustaz. Baik. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa nashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa alihi wa awanihi ajma'in ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah membawakan acara, kemudian kepada qori kita tadi yang telah membacakan potongan ayat Quran suci di depan kita semua sehingga menambah keberkahan majelis ilmu kita pada hari ini. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kita selalu bersyukur dan memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kita dan mencurahkan kepada kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak anugerah, begitu banyak karunia, dan di antara karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita yakni karunia keimanan dan karunia ukhuwah Islamiyah. Kita berharap semoga ukhuwah kita, pertemanan kita, dan keimanan kita kekal hingga akhir hayat kita nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, karena banyak pada saat ini ya, hari-hari ini saudara-saudara kita yang Allah uji dengan sakit, Allah uji dia dengan pandemi yang saat ini berlangsung di negara kita atau di seluruh dunia secara umum. Kita doakan agar saudara-saudara kita yang Allah uji dengan penyakit, Allah ampuni dosa-dosanya sebagai pengikis dosa, dan kemudian Allah angkat segera penyakit dari mereka saudara-saudara kita yang penyakit. Kemudian juga kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang telah Allah wafatkan lebih dahulu ajalnya datang daripada kita. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang beriman, muslim dan muslimat, Allah lapangkan kuburannya dan Allah ampuni segala dosa-dosanya sehingga dijadikan kuburan mereka sebagai raudhatun min riyadil jannah, sebagai taman daripada taman-taman surga. Kemudian salat beserta salam kita selalu berdoa kepada Allah agar terkirimkan kepada murabbi agung kita, kepada pemimpin kita, pada manusia terbaik yang pernah ada, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan panik, dalam keadaan takut akan dahsyatnya yaumul mahsyar itu, meminta pertolongan kepada seluruh nabi, para anbiya, tetapi para anbiya tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Para anbiya hanya mengatakan nafsi nafsi, urus diri kalian sendiri, urus diri kalian sendiri. Tetapi di saat itulah ada seseorang Nabi besar Muhammad yang mengatakan dan berseru, ummati ummati, wahai umatku, beri kesinilah dan aku berikan syafaat. Semoga kita semua yang hadir dalam majelis virtual ini termasuk daripada hamba-hamba Allah yang diizinkan oleh Allah bagi baginda Rasulullah untuk diberikan syafaat sehingga menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Karena sungguh tidak ada yang diharapkan oleh manusia kecuali syafaat pada hari kiamat. Saat itu semua manusia dalam keadaan panik, dalam keadaan ketakutan. Beliau adalah tauladan kita dalam beribadah yang telah mengajarkan kita Islam sehingga kita bisa menikmati lezatnya dan manisnya keimanan, menikmati lezatnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih di hari-hari ini
kita jangan pernah menyia-nyiakan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ni'matani, kata Rasulullah, ada dua nikmat, maghmunun fihi makatsirun minan nas, yang banyak manusia lalai daripada nikmat tersebut. Apa itu? Kita semua tahu, khifa wa akhwat, yakni as-sihhatu wal faragh, yakni nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah kita diberi nikmat kesehatan dan kita diberikan nikmat waktu luang sehingga kita bisa hadir dalam majelis ini. Ikhwan wa akhwat rahimani rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam tema kita ya, tema yang diberikan oleh panitia yakni tentang hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, kemudian juga dengan keutamaan bulan Muharram. Ya, kita bahas dulu sedikit tentang bagaimana keutamaan bulan Muharram. Nanti kita akan bahas lebih banyak tentang bagaimana hijrah Rasulullah ke Madinah dan apa fawaid serta ibrah yang bisa kita ambil daripada perjalanan hijrah dan perjuangan sahabat dengan Rasulullah hijrah ke Madinah. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kita alhamdulillah sekarang kita berada dalam tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah ya. Dalam arti kata berarti Rasulullah SAW dan para sahabat dulunya 1443 Hijriah tahun yang lalu 1443 tahun yang lalu Rasulullah dan para sahabat melakukan hijrah ke Madinah sehingga sebagai tancap tonggak yang sangat kuat sebagai awal penyebaran Islam di Jazirah Arab. Sebelumnya harus kita pahami bahwasanya dulu ya orang-orang Arab itu tidak mengenal tahun ya. Mereka tidak punya hitungan tahun. Mereka tidak punya hitungan tahun. Yang ada mereka hanya menamai tahun tersebut dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Nah, seperti misalnya saat kelahiran Rasulullah dinamakan dengan Amul Fil atau tahun gajah ya, saat ada pasukan gajah dari Abraham yang ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian dibinasakan oleh Allah dengan burung. Nah, di saat itulah sebuah kejadian yang besar maka dinyatakan sebagai Amul Fil atau tahun gajah. Maka kalau ada orang yang mengatakan kejadian-kejadian bisa digunakan bisa mereka sebut 1 tahun sebelum tahun gajah atau 2 tahun setelah tahun gajah. Atau contohnya tahun kenabian ya, tahun nubuah. Pada saat Rasulullah diangkat menjadi nabi maka disebut dengan tahun nubuah. Maka disebutkan misalnya 1 tahun setelah kenabian atau 2 tahun setelah kenabian. Itu hitungannya seperti itu. Jadi tahun tersebut yang mana di sana ada peristiwa-peristiwa yang sangat agung atau peristiwa yang sangat besar ya. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab ya, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab khususnya pada tahun ketiga ada beberapa gubernur di daerah sana yang kesulitan untuk kemudian mengadu kepada Khalifah kepada Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab pun akhirnya memutuskan tahun baru Islam, yakni Hijriyah, yang dimana awal 1 tahun pertamanya dihitung saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, jadi bukan langsung Rasulullah saat hijrah ke Madinah langsung dinamakan itu dengan langsung diketahui itu adalah tahun Hijriyah, tidak. Itu terjadi pada Khalifahan Umar bin Khattab. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adapun mengenai bulan-bulan. Sesungguhnya Arab jahili pada zaman dahulu ya sebelum datang ke Islaman pun mereka sudah mengetahui bulan-bulan yang 12 tersebut ya. Muharram, Safar, Rabiul Awwal hingga akhir, mereka telah mengetahui bulan-bulan ini bahkan jauh sebelum Islam datang. Nah, yang berbeda mereka hanya tidak ada tentang tahun-tahunnya. Ya. Berkaitan dengan bulan Muharram yang kita sedang berada di dalamnya, 1 Muharram ini memiliki sebuah fadilah yang sangat besar. Adapun yang pertama, bulan Muharram itu, kata ulama mengatakan sebagai yang diketahui, Muharram adalah salah satu daripada 4 bulan haram, ya, salah satu daripada 4 bulan haram. Ini tertulis daripada yang termaktub dalam surat At-Taubah ayat 36. Kata Allah, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fihin anfusakum. Kata Allah Azza wa Jalla, inna iddatash syuhur, sesungguhnya jumlah bulan, hitungan bulan, indallahi 12 syahran, di sisi Allah itu ada 12 bulan.
fi kitabillah, dan juga dalam kitab Allah, dalam ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sejak daripada Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram, ya, ada 4 bulan haram. Yang mana dalam hadis lain menceritakan atau menjelaskan 4 bulan itu apa saja. Maka hadis lain dikatakan bahwasanya salasatun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Dan satu yang terpisah, wah Rajab, ya. Dan satu yang terpisah adalah Rajab. Apa itu 3 yang berturut-turut tersebut? Ya, 3 berturut-turut tersebut adalah dimulai dari Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Nah, ini adalah 4 bulan haram, ya, 4 bulan haram yang dimana berarti 4 bulan yang memiliki kemuliaan, ya. Pada bulan-bulan tersebut dilarang untuk berperang, tidak boleh berperang sama sekali. Bahkan zaman Arab jahili pun sebelum datang keislaman, mereka sudah mengetahui tentang 4 bulan haram ini. Mereka tidak akan menumpahkan darah, mereka tidak berperang dalam 4 bulan ini, ya, bulan-bulan haram dalam menumpahkan darah. Jadi itu yang pertama, jadinya bulan Muharram adalah salah satu daripada 4 bulan haram yang Allah agungkan, ya, dan juga Rasulullah agungkan. Kemudian yang berikutnya, kita ketahui bahwasannya bulan Muharram ini, ayo ikhwah wa akhwat, disebut juga oleh Rasulullah SAW bahwasannya ini adalah syahrullah, yakninya bulannya Allah Azza wa Jalla, ya, adalah syahrullah. Rasulullah menyebutnya dengan syahrullah. Sebagaimana dikatakan dalam hadis bahwasanya afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan, kata Rasulullah, ininya syahrullah Muharram, ininya bulan Allah Muharram. Nah, kita harus paham bahwasanya kalau Allah menyandingkan nama Allah Azza wa Jalla, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, innallaha la yudhifu ilaihi illa khawasimu makhluqatihi. Ya, Allah tidak akan menyandingkan nama Allah Azza wa Jalla kecuali kepada makhluk-makhluknya yang khusus, ya, yang memiliki keistimewaan. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya kita tahu Ka'bah, maka disebut dengan Baitullah, ya. Baitullah adalah rumah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah, ya. Kemudian ada dalam kisah Nabi Saleh itu ada Naqatullah, ya, untanya Nabi Saleh, yang mana memiliki kemuliaan, yang kemudian dibunuh oleh orang-orang kaum Nabi Saleh itu, yang kemudian mendatangkan murka Allah. Naqat ini Allah, ya, berarti memiliki kemuliaan. Kemudian apa misalnya lagi? Ya seperti itu, ya, Khalilullah, Baitullah, ini syahrullah. Ini bulannya Allah. Allah membuka tahun dengan bulan Muharram. Ya, Allah membuka tahun satu tahun itu dengan bulan Muharram yang memiliki banyak keutamaan. Nah, ikhwah wa akhwat, adapun keutamaan dalam bulan Muharram ini atau bulan-bulan haram 4 lain itu bahwasanya para ulama sepakat disunnahkan memperbanyak amalan-amalan ibadah pada bulan-bulan ini dan ditekankan untuk tidak melakukan maksiat sekecil apapun pada bulan-bulan ini. Kenapa? Karena para ulama mengatakan bahwasanya dalam bulan-bulan ini pahala itu dilipat gandakan, ya, lebih besar pahalanya daripada di bulan-bulan lain di luar bulan-bulan yang 4 haram ini, dan juga konsekuensinya adalah dosa-dosa yang dilakukan dalam bulan-bulan ini juga lebih besar dosanya daripada dosa yang dilakukan di luar bulan-bulan tersebut, ya. Karena kata para ulama, inna dzulma fi syahril haram a'zamu khati'atan wa wizran. Sesungguhnya sebuah kezaliman, sebuah kemaksiatan, kedurhakaan, dosa sekecil apapun fi syahril haram, di bulan haram, ya, bulan-bulan haram itu a'zamu khati'atan, lebih besar dosanya, wa wizran, dan akibatnya. Tetapi konsekuensinya juga seperti itu, ya. Amalan-amalan pada bulan-bulan ini juga lebih besar. Inilah Allah Azza wa Jalla itu yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah menciptakan apapun yang Allah kehendaki dan memilih. Nah, dan Allah pun memilih 4 bulan ini, termasuk daripada itu bulan Muharram,
dan mengagungkannya, memuliakannya dengan memperbanyak pahala bagi hamba-hambanya, dan juga ancaman dosa yang besar bagi orang-orang yang meninggalkan ataupun melakukan dosa-dosa pada bulan ini. Jadi bulan Muharram ini kita usahakan ya, Muharram ini untuk tidak melakukan dosa walaupun sekecil apapun, dan memperbanyak pahala-pahala dan ibadah-ibadah kita secara umum. Karena para ulama salafus saleh itu mengatakan bahwasannya kanu yu'azzimuna 13. Orang-orang salaf saleh itu dulu mereka itu mengagungkan 10 yang 3. Ya, apa aja 10 yang 3 itu? Yang pertama adalah Ashrul akhir min Ramadan. Yang pertama adalah 10 akhir bulan Ramadan. Ya, mereka sangat mengagungkan ini para salafus saleh 10 akhir bulan Ramadan, dan yang kita ketahui satu malam yang sangat mulia di 10 akhir Ramadan itu Lailatul Qadar, yang tidak ada malam lebih mulia daripadanya. Kemudian Ashrul awal min Dzulhijjah, ya, 10 awal pada bulan Dzulhijjah. Kemudian Ashrul awal min Muharram. Kemudian 10 hari awal pada bulan Muharram. Ya. Adapun dalam bulan Muharram ini ada sebuah keutamaan atau puasa yang memiliki fadilah yang sangat besar. Ya, kita tahu bahwasanya yustahabbu istihbaban syadidan, disunahkan dengan benar-benar ditekankan ya secara syadid oleh Rasulullah untuk berpuasa pada Yaum Asyura. Ya, berpuasa pada hari ke-10. Ya, Asyura itu udah bahasa Arabnya tanggal ke-10. Ya, pada yang ini ceritanya adalah pada hari itu Rasulullah datang ke, dalam hadis itu dikatakan Rasulullah qadima ilal Madinah, datang ke Madinah. Fara'al Yahud yasumu fi yaumi hadza. Kemudian beliau melihat orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, apa yang kalian berbuat? Ya, kemudian kata ya para Yahudi itu di kota Madinah, inna hadza yaumun najjallahu Musa wa bani Israil. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan juga Bani Israel. Fasoma Musa syukran lillah. Fanasumuhu. Dan kemudian Musa berpuasa kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih pada Allah. Fanasumuhu, kata orang-orang Yahudi itu. Dan kami pun juga berpuasa. Kemudian kata Rasulullah, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak kepada Musa daripada kalian ya, karena kami seiman dengan Nabi Musa. Kemudian Rasulullah pun menyuruh orang-orang Muslim untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, ya, pada tanggal 10 Muharram. Adapun fadilahnya pada berpuasa pada 10 Muharram ini ya, ditanyakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumun Asyura. Rasulullah itu ditanya tentang apa sih ya Allah ya Rasulullah fadilah puasa Asyura ini. Kemudian kata Rasulullah, yukaffirus sanah allati qablaha. Ya, puasa Asyura ini mengampuni dosa 1 tahun sebelumnya. Atau dalam hadis lain yang juga bersenada dengan ini, Rasul mengatakan, ini ahtasibu ala Allah ayyukaffira sana allati qablaha. Sesungguhnya aku berharap kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Ya, para ulama dalam mengomentari hadis ini mengatakan bahwasanya dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa shaghair, yakni dosa-dosa kecil yang dilakukan 1 tahun sebelumnya. Adapun dosa-dosa kabair, dosa-dosa besar, maka ini memang harus meminta pengampunan dosa kepada Allah dengan taubatan nasuha ya, taubat dengan benar-benar bertaubat. Adapun yang diampuni adalah pengampunan 1 tahun dosa-dosa kecil sebelumnya. Nah, ini tentang Yaumul Asyura. Kemudian juga berpuasa pada bulan tanggal 9 ataupun tanggal 11. Adapun adakah dalilnya? Iya, ada. Ya, ini adalah Rasulullah mengatakan, Rasulullah menyuruh kita untuk mukhalafatul yahud. Kita harus untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi ya. Orang Yahudi, maka dalam hadis katakan bahwasanya Rasulullah berkata, "Idza kana 'amul muqbil insyaallah sumnat tasya." Ya, jika tahun depan kita masih diberi oleh Allah nikmat umur, maka kita akan berpuasa pada tanggal 9. Tapi Rasulullah tidak sampai pada tahun tersebut hingga beliau pun meninggal. Mendengarkan hadis itu, maka para sahabat pun juga berpuasa pada tanggal 9 untuk apa? Mukhalafatul yahud, untuk agar kita berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ya, karena orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10. Nah, di sini ibrah apa yang bisa kita ambil? Bahkan dalam ibadah pun yang sebenarnya kita tidak masalah kalau kita juga ingin berpuasa pada bulan 10, tanggal 10 itu karena sama dengan orang Yahudi, maka Rasulullah memerintahkan kita umat Islam untuk sebisa mungkin
menyelisih dan berbeda dengan orang-orang Yahudi, baik daripada kebiasaan mereka, perkataan mereka, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang na'udzubillah tren-tren di dunia ini yang digembos oleh orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Kita sebisa mungkin jauhi ini dan jangan menyamai mereka. Tapi apa realitas sekarang yang kita lihat, ikhwah wa akhwat, kita banyak, terutama generasi muda ya, saudara-saudara kita ya, bahkan mungkin kita sendiri yang rentan atau cenderung mengikuti gaya-gaya tren-tren orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ini benar, ini memang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasul mengatakan, bahkan sampai mereka pun masuk ke dalam lubang biawak pun, maka kalian akan mengikutinya. Itulah ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dan ini memang terjadi pada zaman ini. Kaum kita muslim dan muslimah, terutama muslimah ya, yang dimana mereka dirusak oleh orang-orang Yahudi ya, dengan kebiasaan-kebiasaan mereka, orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian generasi muslimah dengan bangganya mengikuti gaya mereka, bahwasanya padahal itulah sebuah dosa-dosa besar ya. Tidak ada lagi rasa malu dari mereka, tidak ada lagi rasa jijik daripada mereka, yang mereka inginkan hanya ini adalah tren, ini adalah sebuah tren di masyarakat, maka mereka pun melakukannya. Dan ini na'udzubillah harus kita berhati-hati. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tren ataupun kebiasaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat, oleh orang-orang di sekitar kita, yakinlah bahwasanya itu bukanlah sebuah kebenaran. Sebuah dosa yang dilakukan walaupun dilakukan oleh seluruh manusia di bumi, maka itu akan tetap sebuah dosa. Dan sebuah kebaikan yang walaupun hanya kita yang mengajarkannya, tetap yakinlah bahwasanya itu tetaplah sebuah kebaikan. Dalam Al-Quran, Rasul mengatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti tren mayoritas dan kebanyakan manusia, yudilluka an sabilillah, kata Allah, maka pasti mereka akan menyesatkanmu, memalingkanmu daripada jalan Allah. Nah, ini juga diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat untuk mukhalafatul Yahud, untuk berbeda menyelisihi dengan kebiasaan orang-orang Yahudi. Kemudian yaitu itulah hadalnya daripada untuk berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Adapun berpuasa pada 11 Zulhijjah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Beliau mengatakan, sumu yaumun asyura wa yaumun qablahu wa ba'dahu. Berpuasalah kalian pada yaum Asyura dan satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Ya, satu hari setelahnya. Walaupun ada beberapa ulama mengatakan hadis ini tidak sahih ataupun ada yang dhaif, tapi beberapa Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um juga mengatakan untuk menyunahkan umat muslim kalau bisa berpuasalah 3 hari ini. Ini yang tanggal 9, tanggal 10 dan juga tanggal 11. Yang mau puasa, yang jadi marotibnya atau tingkatan berpuasa pada 5 Asyura ini, yang paling rendah adalah pertama ya ini ya udah kita kalau nggak bisa 9 dan 11 cukup 10 saja ya, mengambil fadilahnya 10 saja. Atau tingkatan yang kedua kita bisa berpuasa pada tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Dan tingkatan yang teratas yang paling kamil adalah berpuasa pada 9, 10 dan juga 11 Muharram. Ya, ini untuk keutamaan puasa Asyura ya. Kemudian ini yang paling diistimewakan berpuasa pada bulan ini. Adapun berpuasa-puasa sunnah dalam bulan-bulan Muharram ini juga sangat dianjurkan ya. Karena kata hadis itu yang kita bacakan tadi, afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Sebaik-baik puasa ya, puasa nafilah, puasa-puasa tatawwu, puasa sunnah yang dikerjakan oleh seseorang. Sebaik-baik puasa yang dikerjakan setelah bulan Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Ya, Rasulullah Muharram. Banyak bisa kita lakukan, bisa berpuasa Nabi Daud, yang tidak kuat berpuasa Nabi Daud bisa berpuasa Senin Kamis, kemudian ditambahkan dengan puasa Ayyamul Bid, ataupun yang akhwat yang mungkin yang masih belum tertunaikan qadanya, bulan Ramadan kemarin ada yang batal ya, kita lakukan qada pada bulan-bulan ini. Yang penting perbanyaklah berpuasa. Ini hadis yang paling sahih tentang bagaimana amal yang paling ditekankan untuk memperbanyak bulan berpuasa pada bulan-bulan Muharram ini. Jadi bulan Muharram. Ini mungkin cukup yang ini untuk bagian daripada keutamaan bulan Muharram. Kemudian kita akan pindah kepada sejarah atau cerita daripada hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat ke Madinah. Ya, ini cukup panjang kita ceritakan karena kita ingin mengambil ibrahnya ya. Pertama, ikhwah wa akhwat, jika kita ingin mengambil kisah atau membaca kisah tentang hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, maka kita harus flashback dulu ke belakang sedikit
pada tahun ke-11 atau tahun 12 Nubuwah ya, pada tahun 12 Nubuwah. Pada saat itu terjadinya Baiat Aqobah yang pertama. Jadi Baiat Aqobah pertama ini adalah baiat atau janji setia yang dilakukan oleh penduduk Madinah ya, penduduk Yatsrib yang beriman kepada Rasulullah pada saat mereka haji ke kota Makkah. Kemudian ada sekitar 7 orang atau 12 orang yang hadir pada Baiat Aqobah pertama, yang dimana Baiat Aqobah pertama ini disebut dengan Baiatun Nisa atau baiatnya perempuan. Dikarenakan Baiat Aqobah yang pertama ini masih berisi perjanjian setia yang ringan-ringan saja ya, tidak terlalu syadid, seperti ya berjanji untuk beriman kepada Allah, tidak melakukan perzinahan, tidak mendurhakai Allah, kemudian tidak mencuri, tidak melakukan harta yang haram ya. Masih dalam ibadah-ibadah sendiri. Kemudian mereka pun kembali ke Madinah dan meminta dai dari Rasulullah untuk mengajarkan Islam di Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW pun mengutus Mus'ab bin Umair. Mengirim Mus'ab bin Umair pada tahun 12 Hijriah pergi bersama rombongan daripada penduduk Yatsrib atau penduduk Madinah yang haji, yang mengikuti Baiat Aqobah pertama, kemudian pergi menjadi juru dakwah, menjadi utusan dakwah ya, menjadi utusan dakwah Rasulullah pergi ke Madinah. Akhirnya Mus'ab bin Umair pun pergi dan dia memiliki sahib selama berdakwah di Madinah ini yang bernama dengan As'ad bin Zurarah. Ya, As'ad bin Zurarah salah satu pemuka kaum di Madinah yang juga mengikuti Baiat Aqobah pertama. Ada cerita unik pada saat Mus'ab bin Umair ya dan juga As'ad bin Zurarah ini berdakwah di Madinah. Jadi suatu hari mereka ini sedang datang ya ke suatu perkebunan, kemudian di sana sudah ada beberapa orang daripada penduduk Madinah yang ingin mendengarkan nasihat ataupun mendengarkan dakwah yang mereka bawakan ya di sebuah kebun kurma. Kemudian pada saat mereka sedang ada kajian tersebut, ada pengajian di kebun tersebut, tidak jauh dari tempat mereka itu ada 2 orang pemuka kaum, ada 2 orang pemimpin kaum mereka yang di dekat itu, yakni yang pertama bernama Usaid bin Khudair, kemudian bernama Sa'ad bin apa namanya itu, yang kedua bernama Sa'ad ya, Sa'ad, kemudian yang kedua Usaid bin Khudair. Jadi Sa'ad ini dia sebenarnya memiliki hubungan dengan As'ad ya. As'ad itu temannya Mus'ab bin Umair, memiliki hubungan kerabat, yakninya sepupu ya, sepupu, tapi mereka berdua ini masih kafir. Mereka berdua pemuka kaum ini masih kafir. Kemudian saat ini tidak suka dengan kehadiran mereka berdua di kampungnya dan juga di kebun itu. Kemudian dia berkata kepada Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini dia tidak ada hubungan kerabat dengan siapapun. Kemudian dia mengatakan, wahai Usaid, engkau lihat As'ad bin Zurarah ya, kemudian dengan 1 orang asing yang dia bawa dari Makkah itu, sesungguhnya mereka membawakan agama yang bisa membodohi orang-orang lemah di antara kita, membodohi orang-orang lemah, menyesatkan mereka, kemudian mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Kalau aku tidaklah ada hubungan dengan As'ad bin Zurarah ya, keponakan sepupuku, maka pasti sudah akulah yang membubarkannya, karena ini pengajian sesat ini. Kemudian saat Usaid bin Khudair pun yang termakan omongan daripada Sa'ad, akhirnya langsung, benar ini bisa merusak agama orang-orang lemah di sekitar kita ya. Nah ini kita perlu pahami ya ikhwah wa akhwat, inilah yang sering dibawa-bawa oleh para pejabat ya, orang-orang pemerintah, saat mereka melakukan sesuatu, saat mereka melakukan sebuah kebijakan, yang sering dibawa-bawa adalah apa? Rakyat kecil ya, orang-orang lemah. Ini demi orang-orang lemah, ini demi orang-orang bodoh, ini demi rakyat kecil. Ini yang juga dikatakan oleh Fir'aun saat Nabi Musa datang ke dia, kemudian Fir'aun mengatakan, inni akhafu ayyubaddila dinakum. Sesungguhnya aku takut si Musa ini bisa merubah agama kalian ya, bukan agama saya, bukan agamamu, tetapi agama kalian. Yang dibawa-bawa adalah orang-orang lemah ya, orang-orang rakyat-rakyat jelata yang seakan-akan dia mengambil pembelaan atas apa yang dia lakukan. Itu yang sering dilakukan oleh para pejabat. Nah, kemudian singkatnya, akhirnya Usaid bin Khudair ini pun yang sedang berapi-api marahnya ya, karena habis termakan omongan daripada Sa'ad mengatakan bahwa itu kajian sesat. Kemudian dia pun pergi ke kebun itu dengan membawa tombak.
Kemudian saat dari kejauhan As'ad bin Zurarah mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, engkau lihat orang itu yang dia datang itu, sesungguhnya dia adalah pemuka kaum dari mereka. Kalau engkau bisa mengislamkan dia, mendakwahi dia, maka akan banyak kebaikan yang bisa engkau ambil dari dia. Akhirnya saat datang Usaid bin Khudair mengatakan bahwasanya kepada mereka berdua saja, Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah, jika kalian ada hajat pada diri kalian, maksudnya jika kalian berdua masih ingin hidup, maka silakan bubar, silakan pergi dari kampung ini, pergi daripada kebun ini ya. Jadi ikhwah wa akhwat, sesungguhnya pembubaran kajian ya, pembubaran kajian itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ya, disebabkan apa? Disebabkan karena gila wakola ya, katanya sesat, katanya ini tidak baik, katanya ini sesat. Kenapa? Karena mereka hanya dengar katanya, tidak mendengar secara langsung, belum pernah mendengarkan secara langsung. Itu yang banyak terjadi ya, banyak termakan oleh media, banyak termakan oleh omongan-omongan orang. Kemudian ini hebatnya Mus'ab bin Umair mengatakan, amma tajlis wa tasma', tidaklah engkau wahai Usaid bin Khudair duduklah dulu, kemudian dengarkan apa yang aku sampaikan. In radita qabilta, kata Usaid bin Khudair. Kalau engkau ridho, engkau suka dengan apa yang aku sampaikan, qabilta, engkau terima. Wa illam tardo, kalau kamu enggak suka, kamu enggak ridho, yaudah kami akan bubar, kata Usaid bin Khudair. Akhirnya Usaid bin Khudair pun dia adalah seorang yang cerdas ya, dia seorang pemimpin kaum. Akhirnya oke, engkau cukup adil ya, betul. Laqad asafta, engkau cukup adil, ini cukup fair lah. Karena aku baru dengar dari orang-orang saja nih. Akhirnya dia tancapkan tombak dia di tanah, kemudian duduk. Kata beliau, oke, apa yang kau sampaikan, kata Usaid bin Khudair. Akhirnya Mus'ab bin Umair pun membacakan ayat Al-Quran, membacakan tentang hadis-hadis, tentang indahnya keislaman, mentauhidkan Allah dan segala macam. Kemudian apa kata As'ad bin Zurarah ya, kawan Mus'ab bin Umair, mengatakan, wallahi, kata, demi Allah, aku telah melihat keislaman di mukanya sebelum dia menyatakan keislaman. Maksudnya saat dia mendengarkan dakwah dari ucapan-ucapan dari Madam Mus'ab, sudah terlihat wajah-wajah keislaman dari mukanya ya. Kemudian apa kata Usaid bin Khudair setelah mendengarkan Mus'ab? Katanya, "Madza yaf'alul ladzi yuridu ay yudkhila fi dinikum?" Apa sih yang dilakukan oleh orang-orang jika ingin masuk dalam agama kalian? Kemudian akhirnya disuruhlah beliau oleh Mus'ab untuk mandi, berwudu, memusukkan diri, kemudian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam lah si Usaid bin Khudair. Kemudian kata Usaid bin Khudair mengatakan bahwasanya, kalian semua jangan bubar, di sini saja. Di sini saja aku akan bawakan seseorang jika dia masuk Islam, satu kampung akan masuk Islam. Itu kata Usaid bin Khudair, ya. Engkau diam di sini saja. Kemudian akhirnya Usaid bin Khudair pun pergi kembali menuju temannya tadi adalah si Sa'ad ya, Sa'ad. Sa'ad pun di sini perlu kita ketahui Pak, kenapa bukan Usaid bin Khudair langsung yang mendakwahi mendakwahi si Sa'ad? Mengapa bukan dia langsung yang berdakwah tentang Islam? Kenapa? Karena Usaid bin Khudair ilmunya belum ada. Dia nggak punya keilmuan. Jadi yang nggak punya dia masa belum bisa dan belum pantas untuk berdakwah karena dia ilmunya nggak ada. Jadi kita jangan sedikit jadi kita seperti itu ya, mengambil ilmu daripada orang-orang yang benar-benar sudah belajar. Nah, seperti itu juga Usaid dia tahu diri, dia belum berilmu, akhirnya dia pun tidak berdakwah, tetapi apa? Dia menjadi fasilitator. Dia memberikan fasilitas orang untuk bisa hadir dalam majelis. Nah, inilah mendatangkan Sa'ad. Akhirnya apa? Usaid bin Khudair pun datang kepada Sa'ad mengatakan, ya ini dengan kecerdasannya, wahai Sa'ad, engkau tahu bahwasanya sesungguhnya di kebun itu sudah ada kaum yang kemarin memiliki masalah dengan kamu, ya, memiliki masalah kabilah, memiliki masalah dengan kamu. Dan dia tahu bahwasanya As'ad bin Zurarah itu adalah sepupu kamu dan dia ingin membunuhnya. Oh, mendengar itu si Sa'ad langsung naik pitam kan, dan langsung gerak-gerak cepat langsung pergi ke kebun itu. Karena apa? Sepupu dia mau dibunuh nih ceritanya nih. Karena memang dia punya masalah dengan suatu kabilah yang mana mereka memiliki perjanjian. Oke. Kemudian setelah tergopoh-gopoh dia pergi ke kebun tersebut, saat melihat tidak ada apa-apa, tidak ada kekacauan, tidak ada apa-apa di kebun ini ya, semuanya masih tenang. Akhirnya Sa'ad pun sadar bahwasanya dia telah ditipu oleh Usaid agar dia bisa mendengarkan apa yang didengarkan oleh Usaid tadi. Karena tadi sebelumnya saat Usaid bin Khudair itu datang,
dia si Sa'ad ini udah tahu waktu datang itu, aduh, ini orang udah berubah ini. Ini orang udah rusak ini. Maksudnya tadi dia pergi dengan wajah yang sangat marah, dengan penuh emosi. Kemudian kok tiba-tiba balik dengan wajah yang begitu tenang ya, dengan begitu tenang, segar dan tersenyum. Nah, ini orang udah masuk Islam, udah kacau. Nah, akhirnya saat pun akhirnya ya sudah, dia duduk, dia coba dengarkan apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian akhirnya Mus'ab bin Umair pun berdakwah kepada si Sa'ad ya, pemimpin kaum tersebut. Akhirnya Sa'ad pun tertarik dan menyatakan keislamannya. Itu dia, Masya Allah, hebatnya Mus'ab bin Umair. Kemudian ini dia Mus'ab bin Sa'ad karena dia memiliki kekuatan, dia memiliki sebuah kekuasaan, dia adalah pemimpin kaumnya. Akhirnya setelah dia mengajarkan masuk Islam, dia pergi ke kaumnya, mengatakan, sudah mengumpulkan seluruh kaumnya, wahai kaumku, ta'rifuni, kalian kenal denganku? Kemudian kata kaumnya, ya, kami mengenal kamu, engkau afdoluna, engkau akramuna, engkau yang paling mulia, engkau yang paling hebat, engkau yang paling pintar. Kemudian kata Sa'ad, sesungguhnya ketahuilah, haram bagi kalian, tidak ridho aku jika ada di antara kalian laki-laki, perempuan, tua, kaya, besar, tua, dan juga orang-orang kecil untuk berbicara denganku kecuali kalian masuk ke dalam Islam. Akhirnya apa? Satu kampung masuk Islam. Ini merupakan sebuah fadilah daripada dakwah Rasulullah SAW dan juga Mus'ab bin Umair. Lihat ini ikhwah. Jadi seperti itulah dakwah itu. Ya, dakwah itu tuh kita melakukan dakwah dengan skill ataupun kemampuan yang kita miliki. Baik dengan ilmu seperti yang dilakukan oleh Mus'ab, baik kita menjadi fasilitator, memberikan fasilitas bagaimana Sa'ad bin Khudair ya. Misalnya kita memiliki forum, kita memiliki kantor, atau kita ada masjid di dekat rumah, kita jadi pengurusnya, ya kita memiliki fasilitas dan makan ustaz. Atau kita memiliki harta, atau kita memiliki kekuasaan, jabatan seperti apa yang dilakukan oleh saat masuk Islam, satu kampung pun masuk Islam. Begitulah dakwah itu. Karena dakwah itu bukan hanya tugas daripada ustadz yang memiliki ilmu saja. Kita juga butuh pada orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang memiliki fasilitas, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang yang memiliki skill apapun untuk menegakkan agama ini. Itu tentang cerita Mus'ab bin Umair dakwah ke Madinah. Akhirnya pada tahun 13 Nubuwah, 13 kenabian, sebelum hari raya haji, Mus'ab bin Umair pun kembali ke Madinah dan mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya hampir seluruh rumah yang berada di Madinah itu sudah ada orang Islamnya, dan inilah sebuah kabar gembira bagi Rasulullah SAW. Kemudian pada Baiat Aqobah kedua datanglah sekitar ada sekitar 70 orang dari Baiat Aqobah kedua tersebut yang juga didatangi oleh penduduk-penduduk Madinah ya. Baiat Aqobah ini adalah baiat janji setia yang dilakukan oleh penduduk Madinah, penduduk Yasrib yang datang haji ke kota Makkah, kemudian menyatakan keislamannya dan berjanji setia kepada Rasulullah. Nah, Baiat Aqobah kedua ini agak sedikit berbeda dengan Baiat Aqobah yang pertama. Baiat Aqobah yang kedua ini disebut dengan Baiatur Rijal atau perjanjian sebagai seorang laki-laki. Inti atau yang paling krusial daripada isi Baiat Aqobah kedua ini, janji setia ini adalah kalian harus melindungiku, melindungi Rasulullah sebagaimana kalian melindungi istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Karena apa? Karena nanti dakwah ini akan banyak musuh-musuhnya, akan banyak orang yang akan menyerang Rasulullah dan menyerang dakwah ini. Makanya beliau ingin memastikan, beliau ingin mengambil janji setia dari penduduk-penduduk Madinah untuk menjaga beliau, karena beliau akan pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, kampung orang yang beliau tidak pernah ke sana sebelumnya. Akhirnya mereka pun berbaiat kepada Rasulullah dengan baiat janji setia. Kemudian mereka pun kembali ke Madinah. Itu singkat ceritanya. Akhirnya Rasulullah pun mengizinkan kepada kaum muslimin untuk pergi hijrah ke Madinah, karena di sana sudah banyak orang-orang Islam yang sudah berjanji setia kepada Rasulullah dan akan menampung orang-orang muhajirin. Itu terjadi pada bulan Zulhijjah ya. Akhirnya 1 bulan setelah itu orang-orang muslim pun yang di Mekah yang tertindas akhirnya angin segar untuk bisa pergi ke Madinah. Sebagian mereka pun pergi ke Madinah dengan bermacam-macam, ada yang sembunyi, ada yang dengan terang-terangan, ada yang harus berpisah dengan istrinya, ada yang harus meninggalkan seluruh hartanya, dan yang paling ikonik tentu adalah Umar bin Khattab ya, yang keluar dengan terang-terangan seperti itu. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy 2 bulan setelah hari raya haji itu mulai panik mereka. Nah, ini kok orang-orang muslim di Mekah mulai hilang. Mereka sudah tidak ada lagi, mereka sudah pindah
hijrah ke Madinah seperti itu. Wah, ini bahaya ini, mereka sudah tahu ancaman besar yang akan menghadapi mereka. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pun orang-orang kafir Quraisy Mekah mengadakan sebuah rapat paripurna ya, sebuah meeting besar ya, sebuah konferensi yang mana judulnya adalah untuk bagaimana cara untuk memberhentikan atau menghabisi dakwah Rasulullah SAW. Nah, pertemuan ini dilakukan di sebuah tempat namanya Dar an-Nadwah. Dar artinya tempat, an-Nadwah adalah konferensi ya, atau sebuah acara ya, Nadwah acara, yang dimana ini dihadiri oleh petinggi-petinggi kaum, petinggi-petinggi kabilah, yang dipimpin langsung oleh orang paling jahat, paling biadab pada saat itu, yakni Abu Jahal, ya, langsung dipimpin oleh Abu Jahal. Nah, yang di sini uniknya adalah pada saat mereka akan memulai rapat, akan memulai sidang tentang bagaimana memberhentikan dakwah Rasulullah, ada datang seorang kakek-kakek tua dari Najd. Dia adalah jin yang menjelma menjadi manusia, kakek-kakek tua yang datang ke rapat itu. Ini adalah agenda rapat yang langsung dihadiri oleh jin untuk bisa memberikan ide ya, ataupun saran dalam rapat mereka. Akhirnya rapat pun dimulai oleh Abu Jahal, kemudian mendengarkan apa ide ataupun usulan daripada peserta sidang. Kemudian muncullah ide yang pertama ya, salah satu peserta sidang, yakni yang mengatakan kita usir saja Nabi Muhammad. Kita usir saja Muhammad dari kota Mekah ini, kita lempar buang dia ke tengah padang pasir, kemudian kita biarkan saja dia mati di Gunung Sahara itu, dan kita tidak memikirkannya lagi. Ya, kita urus diri kita sendiri, kita sudah usir dia dari kota Mekah. Ya, jadi usulan pertama adalah pengusiran, ya, diusir dari kota Mekah. Mendengar usulan ini, akhirnya kakek tua itu, jin yang berubah menjadi manusia pun interupsi ya, mengatakan, aku tidak setuju ini. Bukankah kalian tahu bahwasannya dia memiliki lisan yang sangat manis, retorika yang sangat bagus. Semua orang yang mendengarkan perkataannya akan terhenyuh dan akan termakan oleh kata-katanya. Dia bisa, dimanapun dia berada, dia bisa mengumpulkan kekuatan, dia bisa mengajak orang untuk masuk ke dalam agama, dan akan datang menghancurkan kalian dan menyerang kalian. Aku tidak terima dengan usul ini. Silakan cari usul yang lain. Nah, ini akhirnya tidak terima ya usulan pertama. Kemudian akhirnya datang usulan kedua. Apa usulan yang kedua? Datang usulan kedua, yakni kita penjarakan saja si Muhammad ini. Kita masukkan dia ke dalam penjara, kita tutup rapat-rapat, kita biarkan dia membangkai ya, mati menjadi bangkai di penjara tersebut. Mendengarkan ini, kakek tua tersebut pun yang jin itu, dia interupsi lagi. Aku tidak setuju. Tidakkah kalian tahu bahwasannya saudara-saudara dia ya, sahabat-sahabat dia itu sangat loyal kepada dia, sangat antusias kepada dia. Kalau mereka tahu bahwasannya pemimpin mereka Muhammad itu kalian penjara, mereka pasti akan mengumpulkan kekuatan di sana dan datang menyerang kalian. Mereka tidak akan ridho sama sekali pemimpin mereka kalian penjarakan. Silakan cari ide yang lain. Saya tidak setuju dengan ide ini. Akhirnya pun ide kedua pun juga dibatalkan. Akhirnya datang ide yang ketiga. Ide yang ketiga pun datang langsung dari pimpinan sidang, dari pimpinan rapat, orang yang paling jahat pada saat itu, ini Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Kita bunuh saja Muhammad. Tapi bunuhnya dengan cara yang berbeda. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita pilih orang-orang terbaik ya, pemuda-pemuda terbaik dari setiap kabilah. Ya, ada 12 orang itu. Kemudian kita berikan daripada mereka, setiap mereka itu pedang, yang kemudian di mana nanti pada tengah malam mereka semua akan membunuh Muhammad secara bersama-sama dengan satu kali tebasan, sehingga darah Muhammad itu akan terpencar dan akan menetes di semua pedang kabilah tersebut, sehingga jatuhnya adalah yang membunuh adalah semua kabilah. Jadi Bani Hashim ya, Bani Hashim yaitu baninya kaumnya Nabi Muhammad, suku Nabi Muhammad, tidak akan berani melawan seluruh kabilah karena mereka sendiri yang akan dilawan adalah 12. Artinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menerima diat daripada kabilah yang 12 ini. Mendengarkan usulan ini pun akhirnya orang tua ini pun setuju. Aku tidak melihat ada ide lain yang lebih bagus daripada ini. Aku setuju. Ini adalah hasil pada rapat dan sidang itu, yakni membunuh Nabi Muhammad dengan pedang yang dipegang oleh seluruh pimpinan kabilah. Agar apa? Agar nanti kaum ataupun kabilah Nabi Muhammad tidak bisa menentang atau melawan mereka semuanya. Kalau yang membunuh hanya satu,
hanya satu orang atau hanya satu kabilah yang membunuh dengan satu tebasan itu dan darahnya ada di sana, ya mereka pasti akan dilawan. Mereka pasti akan marah nih kaum kabilah kaum Bani Hisham ini. Tetapi kalau sudah 12 kabilah yang melakukan pembunuhan, maka kabilah pada Nabi Muhammad tidak bisa melakukan apa-apa ya. Nah, akhirnya itu. Akhirnya pagi mulai sidang dan diakhiri pada siang hari. Kemudian setelah mendengarkan putusan itu, langsunglah di orang-orang kafir Quraisy itu melakukan persiapan untuk melakukan eksekusi pada malam harinya. Saat itu juga Jibril alaihissalam langsung datang kepada Rasulullah dan mengatakan bahwasanya engkau Muhammad jangan tidur di ranjangmu pada malam ini, ya, jangan tidur pada ranjangmu malam ini dan engkau sudah diizinkan untuk berhijrah. Akhirnya Rasulullah SAW pun pada siang hari itu juga langsung pergi ke rumah Abu Bakar, ya, dan mengatakan bahwasanya kita sudah diizinkan untuk pergi ke Madinah, Akhirnya Rasulullah SAW pun pulang ke rumah dan di rumah dia sudah ada Ali di sana dan mengatakan bahwasanya kepada Ali, engkau tidur di ranjangku malam ini. Ya, ini Ali kalau Ali ini imannya biasa-biasa saja kita kayak kita mana mau gitu loh. Tidur di ranjang Nabi dan akan dieksekusi oleh orang-orang malam itu, ya taruhannya apa? Nyawa taruhannya, tetapi inilah iman dan loyalitas Ali kepada Rasulullah. Ya, aku akan tidur di ranjangmu dan sudah dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya kamu akan aman-aman saja. Kemudian mereka pun akhirnya tengah malam 12 orang ini dengan pedang terhunus dari mereka sudah berjaga-jaga di rumah Nabi Muhammad. Kapan mereka akan menunggu eksekusi? Mereka akan eksekusi sesuai rencananya adalah saat beliau keluar dari rumah. Karena kebiasaan Nabi Muhammad adalah pada tengah malam beliau akan melakukan sholat tahajud di Masjidil Haram yang dilakukan setelah lewat tengah malam. Nah, ini kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Akhirnya mereka pun tahu dan tengah malam mereka sudah bersiap-siap di rumah Nabi Muhammad. Nah, saat inilah saat sudah tidak ada secara hitungan-hitungan manusia sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa hidup. Di saat inilah mukjizat Allah itu terjadi ya. Yakninya Rasulullah SAW pergi keluar dari rumahnya dan tidak terlihat sama sekali oleh orang-orang kafir Quraisy yang sudah menunggu mereka dengan pedang itu. Mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibutakan oleh Allah, tidak melihat apapun. Kemudian Rasulullah SAW pun pergi dengan menaburgi pasir-pasir di atas kepala-kepala mereka. Ini diabadikan dalam Al-Quran mengatakan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Dan kami jadikan di depan mereka tembok, di belakang mereka tembok. Maksudnya kami butakan mata mereka orang-orang kafir itu. Akhirnya Rasulullah SAW pun pergi. Kemudian setelah Rasulullah SAW pergi, datang seseorang laki-laki yang bukan dari bagian orang-orang yang ingin membunuh itu mengatakan, apa yang kalian lakukan di sini? Kemudian mereka mengatakan, kami menunggu Muhammad. Nah, kemudian kata orang ini, kalian ini sudah kena tipu. Nabi Muhammad itu sudah pergi. Ya, lihatlah di kepala-kepala kalian sudah ada pasir-pasir yang sudah dia taburi tadi. Dan mereka pun, ya, ada pasir-pasir di atas mereka. Mereka mengatakan, kami tidak melihatnya. Benar-benar tidak melihat. Akhirnya mereka pun masuk dalam rumah, kemudian hanya mendapati Ali yang berada di ranjang tersebut. Akhirnya apa yang dilakukan mereka? Mereka pun memukul-mukuli Ali, kemudian diinterogasi kemana Nabi Muhammad, dan dia tidak tahu. Ya, akhirnya pada saat itu Nabi Muhammad keluar dari rumahnya dan langsung pergi menuju rumah Abu Bakar. Kemudian meninggalkan kota Mekah bersama Abu Bakar, pergi kemana? Ya, kita tahu bahwasanya beliau bersama Abu Bakar pergi ke Gua Sur ya, ke Gua Sur. Nah, ini uniknya Rasulullah itu tahu bahwasanya saat orang-orang kafir Quraisy sadar bahwasanya Rasulullah itu telah kabur, mereka pasti akan mengejar dan mencari Rasulullah ke arah Madinah. Arah Madinah itu adalah sebelah utara dari kota Mekah ya. Ada Mekah di bawah dan Madinah berada di utara. Nah, inilah strategi Rasulullah. Rasulullah pun akhirnya memutar balik. Beliau mengambil jalan ke arah selatan. Ya, Gua Sur itu berada di sebelah selatan kota Mekah. Yang dimana itu lumayan jaraknya jauh. Kemudian bersembunyi di Gua Sur, bebatuan-bebatuan, gua yang kecil itu selama kurang lebih 3 hari. Nah, inilah strategi yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu cerdas, tidak langsung Bismillah tawakal Allah pergi ke Madinah. Enggak. Beliau tahu bahasanya akan dicari ke Madinah, makanya pergi ke Gua Sur ke arah selatan untuk berdiam diri sebenarnya di sana sampai kafir Quraisy tidak lagi mencari Nabi Muhammad. Nah, kemudian pada saat 3 hari beliau berdiam diri di Gua Sur, yang dilakukan oleh beliau adalah ada beberapa sahabat-sahabat lain atau orang-orang lain yang sudah dipersiapkan untuk membantu beliau selama
bersembunyi di Gua Sur. Yang pertama adalah Amir bin Fuhairah. Ya, Amir bin Fuhairah ini beliau adalah pembantu daripada Abu Bakar As-Siddiq yang bekerja sebagai pengembala domba, yang dimana beliau bertugas untuk mengembalakan domba di bawah-bawah di dekat kaki-kaki Gua Sur ya, pada ikan susu kepada suplai susu kepada Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar yang berada di gua. Ini yang pertama, Amir bin Fuhairah. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Abu Bakar, anak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bertugas sebagai apa? Sebagai mata-mata, sebagai spy, sebagai pencari informasi. Pada siang hari beliau berada di kota Mekah, mencari tahu apa yang dibisik-bisikkan oleh penduduk Mekah tentang Nabi Muhammad. Kemudian pada malam harinya pergi ke Gua Thur untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Rasulullah dan juga Abu Bakar, dan ikut bermalam di sana, ya, ikut bermalam di sana selama 3 hari. Kemudian pada subuh harinya kembali ke Mekah. Amir bin Fuhairah pun juga ditugaskan saat dia bolak-balik untuk menghapus jejak-jejak daripada jejak kaki daripada Abdullah bin Abu Bakar. Ya, jadi Amir bin Fuhairah bertugas sebagai pengembala, menghapus jejak-jejak kaki Abdullah bin Abu Bakar dan juga penyuplai susu kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar sebagai spy dan mata-mata. Adapun Asma binti Abu Bakar bertugas sebagai penyuplai makanan, ya, mengantarkan makanan pada Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar. Nah, inilah dakwah ini, seperti inilah ya ikhwah. Jadi kita butuh orang-orang tepat di setiap sisinya, orang-orang tepat di setiap tempatnya. Jadi dakwah itu bisa kita ambil sesuai dengan skill kita di mana berada. Nah, apa skill kita, apa kemampuan kita, di sanalah kita mengambil bagian dalam dakwah. Seperti yang Rasulullah lakukan. Abdullah bin Abu Bakar yang cerdas dijadikan sebagai spy mata-mata, Amir bin Fuhairah sebagai pengembala dan sejenisnya. Nah, kemudian ini adalah selama 3 hari di sana, akhirnya pernah orang-orang kafir Quraisy itu benar-benar sudah dekat dengan Abu Bakar dan Rasulullah. Kaki-kaki mereka sudah nampak di bawah Gua Thur itu, ya. Gua Thur itu, jadi kalau mau masuk ke sana kita harus nunduk dulu. Jadi kalau misalnya orang kafir Quraisy itu tuh sudah nunduk saja mereka, ya, mencari Rasulullah itu sudah nunduk saja, mereka pasti akan ketahuan. Dan saat itu Abu Bakar sangat cemas, sangat takut, mengatakan, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum," kata Abu Bakar, "ta'ta'a ra'sahu la basurana," kata Abu Bakar. Abu Bakar sangat takut. "Ya Rasulullah, kalaulah di antara mereka ada saja yang mendongakkan kepala mereka ke bawah, ya, melihat ke bawah saja, la basurana, mereka pasti akan melihat kita. Kita akan ketahuan ini." Kemudian apa kata Rasulullah? "Uskut ya Abu Bakar." Tenang wahai Abu Bakar, diam. Ma dhannuka bithnain? Apa pendapatmu tentang 2 orang? Allah dari Tuhan dan Allah yang menjadi yang ketiganya, sedangkan Allah yang ketiganya. Maknanya adalah apakah 2 orang ini akan disia-siakan, akan dicelakakan? Bahkan yang ketiga adalah Allah Azza wa Jalla. Dia pasti akan dilindungi. Makanya inilah yang diabadikan dalam Al-Quran, kita semua tahu. Itu qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dan ketika dia, Nabi Muhammad, berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah sama kita. Nah, inilah Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar pun dan Nabi Muhammad selesai di sana 3 hari, kemudian pergi ke Madinah, ya, pergi ke Madinah dan beliau menyewa seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid. Kita harus paham bahwasanya Abdullah bin Uraikid ini masih seorang kafir. Nah, disinilah para ulama mengambil hukum bahwasanya kita boleh bermuamalah, kita boleh menyewa orang-orang kafir selama beliau adalah orang yang profesional, ya. Abdullah bin Uraikid ini orang profesional, dia sudah disewa oleh Abu Bakar, oleh Rasulullah untuk menunjukkan jalan, dan dia sama sekali tidak mengkhianati mereka berdua dan membocorkannya kepada orang kafir Quraisy, tidak. Dia adalah orang yang jujur, profesional dalam pekerjaannya. Nah, akhirnya beliau pun menyewa Abdullah bin Uraikid untuk pergi ke Madinah, dan jalan yang ditempuh berbeda dari jalan yang sebelumnya, melewati tepi-tepi daripada Laut Merah, ya. Karena mereka tahu kalau mereka jalur biasa, mereka akan semakin mudah untuk dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, di tengah perjalanan, mereka ini akhirnya juga ditemui oleh orang kafir Quraisy yang sedang mencari Rasulullah. Ya, kita ketahui sebelumnya bahwasanya pemimpin-pemimpin kafir Quraisy itu sudah menyatakan hadiah yang sangat besar, ya,
ya sebuah sayembara bahwasanya barang siapa yang bisa mendapati Muhammad hidup atau mati akan diberikan 100 ekor onta. Ya, 100 ekor onta. Ibaratnya kalau zaman sekarang ini bisa dikatakan oleh 100 mobil ya, mobil yang paling mewah diberikan 100 buah. Oh, ini semua orang tentu tergiur, tidak ada yang tidak mau. Akhirnya Suraqah bin Malik dia mengatakan bahwasanya saat dia sedang duduk-duduk dengan kawan-kawan dia, ada datang kawan dia yang lain mengatakan, aku lihat di tengah padang pasir sana itu ada sekitar 3 atau 4 orang yang sedang berjalan di titik putih itu. Aku kira dia adalah Muhammad dan kaum dan temannya ya. Akhirnya mendengar itu pun Suraqah bin Malik langsung pergi ke rumahnya ya. Kemudian dia langsung menyiapkan kuda, langsung pergi mengejar Rasulullah dan juga Abu Bakar. Hampirlah dia dapat mengejar Rasulullah Abu Bakar, tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan kaki kuda dia itu tersandung atau terjerambab ke dalam padang pasir yang sangat dalam itu. Berpuluh-puluh tahun dia menjadi penunggang kuda, tidak pernah dia sama sekali terjatuh. Ini baru pertama kali dia terjatuh ya. Akhirnya dia pun heran, kenapa aku bisa terjatuh? Aku tidak pernah puluhan tahun menjadi penunggang kuda terjatuh di padang pasir. Akhirnya dia pun kembali menegakkan kudanya, kemudian kembali memacunya. Kedua kalinya terjatuh lagi, terjerembab lagi kaki kudanya itu ke dalam tanah. Wah, akhirnya dia pun sadar bahwasanya yang dikejarnya ini bukanlah manusia biasa, adalah manusia yang sangat istimewa dan adalah seorang nabi. Akhirnya mereka saat dikejar lagi dan dekat dengan Abu Bakar dan Rasulullah mengatakan, aku menyerah, aku tidak lagi mengejar kalian ya. Tolong berikan, tolong jangan bikin aku terjatuh lagi, aku tidak mengejar kalian lagi. Akhirnya benar datanglah Suraqah bin Malik mengatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang sedang mencari kalian berdua gitu ya. Dan Suraqah bin Malik pun menyatakan keislamannya dan mengatakan, apa yang bisa aku berikan? Suraqah bin Malik ini ingin memberikan hartanya ataupun berbekanya kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi kata Rasulullah enggak, kami enggak butuh. Kami yang butuh satu saja permintaan dari kami untuk kamu, ininya tolong amankan jalan kami, tolong sembunyikan sisi kami, itu saja. Akhirnya ya, Suraqah bin Malik akhirnya menyepakati dan kemudian berbalik kepada kaum-kaumnya dan mengatakan kalau ada orang-orang yang sedang mencari Rasul, mengatakan sudah tidak ada lagi orang di sini, aku sudah cari di sini ujung, udah nggak ada orang sama sekali, udah kalian pulang aja pergi. Dan memang tidak ada yang pernah lagi mengejar Rasulullah karena sudah dijaga jalannya oleh Suraqah bin Malik ya. Itulah Suraqah bin Malik, pagi harinya dia ingin semangat mengejar Rasulullah karena imbalan 100 onta, dan kemudian sorenya dia kembali menjadi pelindung jalan Rasulullah SAW. Singkat cerita, Nabi Muhammad pun sampai ke Madinah setelah daripada 4 hari berada di Kuba, kemudian datang ke Madinah, Madinah Rasul. Madinah ini dulu bernama Yasrib, ya Madinah. Beliau datang pada bulan Rabiul Awal, ya bulan Rabiul Awal. Kemudian saat beliau datang itu, Masya Allah, seluruh penduduk Madinah, ya seluruh penduduk Ansor, Muhajirin itu sudah benar-benar menunggu kedatangan Rasulullah. Akhirnya saat mereka melihat Rasulullah datang dari kejauhan, mereka sangat bergembira ya. Bahkan kita bisa tahu kita baca beberapa kisah, walaupun ini riwayat ini masih dipertanyakan dan perselisihkan kesahihannya tentang syair-syair yang dibawakan oleh penduduk-penduduk Madinah ya, seperti Tala al-Badru alaina, telah terbit, telah muncul di tengah-tengah kami matahari ya atau purnama min Saniyatil Wada, dari Bukit Wada ya, dari Bukit Saniyah. Wajib syukuru alaina, dan kami harus bersyukur atas itu, mada'a lillahi da, dan dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya. Itulah syair-syair yang dibacakan oleh mereka sebagai bentuk kesenangan dan kehappian mereka atas kedatangan Rasulullah. Abdullah bin Abbas menyatakan bahwasanya tidak ada hari yang lebih indah di kota Madinah selain daripada saat kedatangan Rasulullah ke Madinah. Dan tidak ada hari yang lebih kelam dan lebih sedih di Madinah kecuali saat meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hari yang paling indah saat Rasulullah datang ke Madinah, dan saat yang paling suram adalah saat Rasulullah meninggal. Kemudian saat beliau masuk, itu semua penduduk Madinah itu menarik kekang daripada tali onta Rasulullah. Mereka semua berebut semua untuk pergi, untuk agar Rasulullah itu mampir ke rumah mereka, tinggal di rumah mereka sementara waktu ya. Mereka sangat ingin Rasulullah bersama mereka. Nah, di sini letak hikmah dan adilnya Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mau kalau misalnya beliau mengatakan, saya ingin tinggal bersama fulan, bisa menimbulkan kesedihan ataupun kecemburuan di antara sahabat yang lainnya. Ya,
Inilah bentuk kecerdasan Rasulullah, keadilan Rasulullah, hikmah Rasulullah. Akhirnya beliau mengatakan, ya sudah, biarkan saja ontaku ini berjalan. Di mana nanti dia berhenti, di sanalah, dan rumah mana yang paling dekat, di sanalah aku akan tinggal. Dan di sana aku akan bangun masjid. Nah, ini adil. Jadi orang tidak akan merasa membatin atau sedih kalau misalnya dia tidak terpilih oleh Rasulullah SAW untuk tinggal di rumahnya. Nah, inilah bentuk hikmahnya. Kemudian akhirnya jalanlah onta tersebut, kemudian berderum, berhenti, dan rumah yang paling dekat dengan rumah onta yang duduk itu adalah rumah daripada Abu Ayyub Al-Ansari, ya, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian di tempat onta itu berhentilah dibangunnya Masjid Nabawi dengan yang sangat sederhana, dengan berupa korma, kemudian dengan tanah-tanah liat. Akhirnya dibangunlah Masjid Nabawi pada saat itu juga. Nah, itulah kisah saat Rasulullah SAW masuk ke Madinah. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat pertama kali tiba di Madinah, apa saja? Yang pertama adalah tentu yang sama kita ketahui tadi, artinya membangun masjid. Karena masjid pada zaman Nabi adalah sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang krusial, sesuatu yang sangat penting, ya, sesuatu yang vital. Karena masjid pada zaman itu selain sebagai tempat pusat beribadah, juga sebagai pusat pemerintahan, ya, untuk menjalankan roda pemerintahan. Kemudian tempat utama dalam majelis ilmu, ya, tempat sekolah, majelis ilmu. Kemudian sebagai pusat informasi semua disampaikan di masjid. Pokoknya semua pusat-pusat kegiatan itu, ya, informasi pemerintahan dan juga pelajaran keilmuan itu berpusat di masjid. Makanya pertama kali dibangun adalah masjid. Kemudian yang kedua adalah yang sama-sama kita tahu bahwasanya al-mu'akhah. Apa itu al-mu'akhah? Yakninya mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Nah, ikhwah wa akhwat, kita harus pahami bahwasanya muhajir datang ke kota Madinah tidak bawa apa-apa. Dia hanya bawa baju yang ada di badan, sebagian mungkin bisa membawa beberapa hartanya sedikit. Dan tentu selain daripada untuk memberi fasilitas kehidupan kepada orang-orang muhajirin, mu'akhah ini atau persaudaraan yang dilakukan Rasulullah ini juga untuk melunturkan atau menghilangkan fanatisme kesukuan, kabilah yang ada pada orang-orang Arab, ya, pada zaman jahiliyah tersebut. Kalau kita tahu bahwasanya orang-orang Arab itu paling fanatik dengan kabilah mereka, dengan kesukuan, dengan ras, ya, dengan golongan, mereka sangat fanatik dengan hal tersebut. Ya, mereka mengatakan golongan kami lebih mulia daripada yang lain segala macam. Nah, Islam ingin meruntuhkan itu, Islam ingin menghilangkan itu semua. Tidak ada lagi perbedaan ras, perbedaan kabilah, perbedaan suku dan golongan, hanya memberikan hanyalah takwa saja. Agar juga orang-orang muhajirin tidak merasa dia adalah mereka pendatang, mereka adalah orang-orang asing di negeri orang. Agar muhajirin tidak merasakan seperti itu. Rasulullah ingin agar para sahabat muhajirin dan ansor bersatu, satu rasa, satu duka, kemudian mereka bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena mustahil dakwah ini bisa disebarkan, mustahil bahwasanya mereka bisa bekerja sama dalam dakwah ini kalau mereka masih belum bersatu hatinya, belum bersatu pikirannya, masih mengedepankan ego suku, kesukuan ataupun ego kabilah. Ini tidak mungkin terjadi kalau misalnya masih terjadi. Akhirnya inilah salah satu daripada hikmahnya Rasulullah mengatakan melakukan mu'akhah ini atau mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Ya, yang dipersaudarakan pada saat itu ada sekitar 90 orang dengan jumlah muhajirin dan ansor yang sama, setengah-setengahnya. Nah, kemudian kita harus tahu bahwasanya Rasulullah itu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor tidak sembarangan saja, ya. Beliau mempersaudarakan sesuai dengan tingkatan ekonomi mereka saat mereka berada dulu di kota Mekah. Jadi orang-orang muhajirin yang dulunya berada di kota Mekah termasuk orang-orang yang sederhana juga dipersaudarakan dengan orang-orang ansor yang juga sederhana. Dan adapun orang-orang kaya yang dulu dia kaya saat berada di kota Mekah dipersaudarakan dengan orang kaya juga di Madinah. Kenapa? Karena supaya mereka ini orang-orang ansor yang ini bisa mengetahui ataupun terbiasa dengan gaya hidup orang-orang saudaranya yang baru ini gitu loh. Kalau misalnya orang dari kota Mekah yang kaya kemudian dipersaudarakan dengan orang-orang yang miskin atau orang-orang yang sederhana di kota Madinah, maka orang-orang yang di Madinah ini, orang Ansar, mereka tidak tahu bagaimana menyeimbangi atau memenuhi kehidupan ataupun kebutuhan saudara-saudara dia yang berada di saudara-saudara dia yang datang dari Mekah ini karena terbiasa dengan hidup gaya yang orang kaya, ya. Nah, seperti itu contohnya.
Akhirnya yang paling viral atau yang paling masyhur ceritanya adalah tentang bagaimana Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Ya, Abdurrahman bin Auf adalah orang yang termasuk yang paling kaya di kota Mekah. Ya, beliau adalah pedagang sukses, ya, tajir, adalah pengusaha sukses. Dan Sa'ad bin Rabi' pun juga adalah orang yang paling kaya di Madinah. Ya, Sa'ad bin Rabi' adalah orang yang paling kaya juga di Madinah. Kan dalam hadis itu dikatakan bahwasanya saat diperkenalkan Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad mengatakan pada Abdurrahman, ini aktsaril ansori malan. Aku adalah orang Ansor yang paling banyak hartaku. Kemudian wa uqassim mali itsnain, kata si Sa'ad, aku akan membagi hartaku menjadi dua. Sebagian untuk kamu, setengahnya untuk aku, kata Sa'ad bin Rabi'. Wa indi imra'atan, dan aku punya dua orang istri. Ya, fasamiha ma'ajabuka. Tolong kamu sebut saja mana yang paling cantik, yang paling kamu sukai. Tumatolikuha, kemudian nanti aku akan mentalaknya, menceraikannya. Jika sudah habis masa iddahnya, kamu boleh menikahinya. Wah, ini siapa yang tidak mau coba datang ujuk-ujuk ke Madinah, kemudian ditawari harta yang besar, kebun, harta dibagi dua, dan langsung diberikan istri. Yang diberikan adalah yang paling cantik. Yang mana yang paling cantik bagi kau? Ya udah, sebutkan, nanti aku akan ceraikan. Nah, Abdurrahman bin Auf bedanya dengan kita adalah kalau kita pasti akan menerima dan sangat senang dengan pemberian seperti ini, ya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak. Beliau memiliki maruah, ya, wibawa, kemudian juga harga diri, dan beliau tidaklah langsung durian, kayak merasa ini durian runtuh nih, tidak, ya. Beliau mengatakan barakallahu fi malik wa ahli. Ya, semoga Allah berkahi hartamu dan juga keluargamu, kata Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, cukup dalluni aina suq. Cukup engkau beritahu aku di mana pasar. Cukup itu saja. Pasar, di mana pasar? Akhirnya diberitahu oleh Abdurrahman bin Auf, oleh Sa'ad bin Rabi', dikasih tahu posisi pasar, ini pasar Bani Qainuqa, ya, di Bani Qainuqa. Kemudian akhirnya beberapa hari setelah itu, beberapa saat setelah itu, mulailah Abdurrahman bin Auf melakukan bisnisnya, jualannya, berdagang segala macam, dan akhirnya dia pun sudah mendapatkan uang yang banyak. Kemudian bertemu dengan Rasulullah takjub dengan penampilannya, dan dia harum, ya, badannya harum. Harumnya adalah harum parfum yang biasa dipakai oleh pengantin perempuan. Nah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa baluka ya Abdurrahman? Bagaimana keadaanmu sekarang Abdurrahman? Ini kata Abdurrahman, qad tazawwajtu ya Rasulullah, aku telah menikah wahai Rasulullah. Nah, ini apa yang kau berikan kepada maharnya? Aku berikan berupa keping emas. Nah, tidakkah engkau memotong kambing dan melakukan walimatul urs? Ya Rasulullah, aku akan melakukannya. Jadi itu adalah Abdurrahman bin Auf, ya. Ditawari harta, istri dan segala macam, tetapi tidak cukup daripada cukup berikan beritahu di mana pasar, kemudian aku akan berdagang di sana. Nah, ini ikhwah wa akhwat, ibrah yang bisa kita ambil, ini tentang bagaimana ukhuwah Islamiyah daripada Abdurrahman, orang Muhajirin dan Ansar. Mereka satu rasa satu perasa, sehingga mereka tidak lagi hitung-hitungan dalam memberikan harta mereka. Tentunya ini juga dilandasi keimanan dan juga dimotivasi dengan banyak-banyak fadilah yang diberikan yang diberitahu oleh Rasulullah. Contohnya adalah man nafasa min mu'minin kurbatan nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan daripada sahabatnya, saudara muslimnya, maka Allah nanti akan juga melapangkan satu permasalahan, satu kesulitan bagi dia daripada banyak kesulitan pada hari kiamat. Contohnya seperti itu. Nah, inilah fadilah yang sangat besar, ya, Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Kemudian adapun fawaid kedua yang kita ketahui daripada hijrah Rasulullah adalah beliau mengajarkan kepada kita hakikat tawakal yang sebenarnya. Ya, Rasulullah itu bisa saja Allah langsung menerbangkan Rasulullah pergi langsung ke Madinah sebagaimana Rasulullah diterbangkan saat Isra Mi'raj, bisa saja. Tapi di sini Rasulullah ingin mengajarkan kita bahwasanya kita harus semaksimal mungkin melakukan usaha kita sebagai manusia, ya, usaha-usaha manusiawi, usaha basyariah. Beliau pergi ke Quwasur, sudah mempersiapkan Amir bin Fuhairah sebagai pengawal domba, kemudian Abdullah bin Abu Bakar sebagai mata-mata, menyewa penunjuk jalan, kemudian jauh-jauh jalan dari Mekah ke Madinah, ya, bersembunyi-sembunyi dari larian orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena beliau ingin mengajarkan kepada kita harus memaksimalkan semua usaha kita, usaha manusiawi kita, dan kemudian menyerahkan seluruh perkara ini, keberhasilan atau tidaknya, kepada Allah Azza wa Jalla.
Ya, jangan, apalagi di zaman pandemi ini, jangan kita menjadi orang-orang qadariyah atau orang-orang jabariyah. Ya, orang-orang qadariyah, orang-orang yang mengatakan bahwasannya kita semua apa yang terjadi ini mutlak karena usaha kita, ya, karena kehebatan kita. Allah itu tidak ada andil sama sekali, ya, seperti yang dikatakan oleh juga Qarun, mengatakan bahwasanya qala innama utitu ala ilmin indi, karena harta-hartaku ini, kekayaanku ini aku dapati karena ini skillku, keilmuanku, aku tahu, aku belajar. Dia lupa bahwasanya ini adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan juga jangan pula kita menjadi orang-orang Jabariyah. Orang Jabariyah mengatakan bahwasanya seluruh apa ya yang terjadi di muka bumi ini mutlak kehendak Allah. Kita tidak bisa merubahnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Mereka tidak melakukan usaha apapun. Ya, mereka tidak ingin melakukan protokol kesehatan, tidak menjaga imun, kemudian pergi ke keramaian-keramaian dan mengatakan bahwasanya ya aku berserah diri kepada Allah. Kalau aku kena, aku kena. Aku nggak kena, aku nggak kena. Ini salah ini. Lakukan dulu usaha manusiawi kita. Lakukan usaha maksimal kita, kemudian baru kita berdoa kepada Allah, kita serahkan kepada Allah apa perkara ini berhasil atau tidaknya, ya. Mungkin hanya itu, ikhwah wa akhwat, sudah jam 6:04. Kita sudahi, anak sudahi untuk materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas apa disampaikan tadi, baik dari keutamaan bulan Muharram dan juga sejarah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi ladang amal bagi Ustaz sendiri. Baik, untuk acara yang selanjutnya itu saya tanya jawab, dipersilakan kepada seluruh partisipan dengan bertanya itu bisa melalui dua cara. Pertama bisa menyampaikan langsung, baik itu pertama menekan fitur raise hand ataupun langsung izin berbicara, ataupun bisa disampaikan lewat room chat yang tersedia. Kepada seluruh partisipan dipersilakan yang ingin bertanya. Diinfokan juga kepada seluruh partisipan yang ingin berinfak pada kajian kurma kita pada sore hari ini, bisa silakan dicek lagi di room chat itu ada. Dan juga dipersilakan kembali kepada seluruh partisipan yang ingin bertanya, baik itu tentang materi keutamaan bulan Muharram ataupun sejarah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz ini. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan kepada Bang Arya. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Assalamualaikum, izin Ustadz. Anda ingin bertanya sedikit luar dari pembahasan Muharram tahun baru Islamnya, Ustadz. Mungkin pertanyaannya itu begini, Ustadz. Anda pernah mendengar sebuah hadis mengatakan bahwa terkait akhir zaman itu akan datang pada 1500-an Hijriah, ya. Sekarang 1443 Hijriah, dan akhir zaman itu mendekati pada 1500-an. Itu bagaimana tanggapan Ustaz? Apakah itu hadisnya sahih atau bisa dipercaya, atau bagaimana? Apakah itu sudah ada tanda-tanda datangnya akhir zaman, atau bagaimana tanggapan Ustaz mengenai hadis itu, Ustaz? Dikembalikan. Baik, insyaallah. Baik, syukur kepada Bang Arya yang telah bertanya. Ustaz jawab. Ya, untuk pertanyaannya tadi tentang hadis-hadis mengatakan bahwasanya umur manusia ini tidak lebih daripada 1500 Hijriah, ataupun mengatakan bahwasanya hal-hal yang mengatakan tentang
seakan-akan mengetahui kepastian tentang kapan terjadi hari kiamat, ya, umur manusia ini, itu semua hadisnya maudhu, semua hadisnya palsu, itu semua hadisnya tidak bisa kita pegang sama sekali. Ya, karena Rasulullah pun saat ditanya oleh Jibril, ya, dalam hadis kedua Arba'in Nawawi itu mengatakan tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat itu, maka beliau mengatakan Allah engkau dan Allah lebih tahu, ya, Jibril dan Allah lebih tahu. Setelah Rasulullah pun tidak tahu kapan terjadinya kiamat tersebut. Beliau hanya mengatakan maksudnya kiamat itu dekat dan hanya mengatakan imaratnya saja, ya, tanda-tandanya saja. Kita sebagai umat manusia hanya tahu juga untuk mempersiapkan bekal kita. Kita tidak disuruh untuk membebani diri kita mencari-cari tahu kapan akan terjadi. Apakah ini benar tandanya, kapan ini terjadi, tahun berapa, tanggal berapa, ya, semua hadis ini dhaif, maudhu, tidak bisa dipegang sama sekali. Ya, ulama-ulama Saudi juga ini sudah lama hadis-hadis ini tentang ditanyakan ini mengatakan bahwasanya hadis-hadis ini tidak ada landasan sama sekali, ini adalah palsu semua, tidak ada landasan. Apalagi kita banyak sekarang dai-dai yang mengatakan bahwasanya dulu, ya, viral juga, ya, pada tengah Ramadan bulan ini tahun ini atau tahun lalu itu, ya, mengatakan bahwasanya kalau tengah Ramadan itu terjadi pada hari Jumat, maka masuklah kalian ke dalam rumah kalian karena akan terjadi meteor ini segala macam bla 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 bla. Ini semua palsu semua, ini nggak ada landasannya. Ini adalah sebuah pembodohan umat. Ini tidak ada landasan sama sekali dan kita tidak boleh percaya pada orang yang mengatakan bahwasanya saya tahu kapan akan terjadi kiamat. Nah, nggak boleh ini. Mengatakan bahwasanya inilah tanda, kita hanya diberitakan untuk mengetahui tanda-tandanya dan mempersiapkan bekal kita. Dan ikhwah akhwat, yang lebih dekat daripada kita daripada hari kiamat adalah kematian. Yang kita ucapkan cukup kematian saja bekal kita untuk menghadapi kematian. Tidak perlulah kita bertakaluf capek-capek menghitung berapa umur manusia, kapan umur, apakah Dajjal sudah keluar, kapan Isa akan turun dan segala macam bla bla bla. Ini adalah takaluf atau membebani diri kita. Ya, kita hanya diperintahkan untuk mengetahui tanda-tandanya, mengimaninya, dan mempersiapkan kematian kita, itu saja. Adapun hadis-hadis tentang itu semua palsu dan tidak ada yang sahih sama sekali yang mengenai tentang kapan terjadinya hari kiamat ataupun umur manusia. Mungkin itu. Syukur. Baik Ustaz, syukur atas penjelasan tadi. Dipersilakan kembali jika ada pertanyaan bagi seluruh partisipan, baik yang bertanya tadi ataupun yang lain, itu dipersilakan. Baik, sepertinya jika tidak ada lagi yang bertanya, kita bisa next ke acara selanjutnya. Baik, sebelum ditutup, mungkin ada sesi kepada Ustaz. Apa, akhi? Siapa? Closing statement, Ustaz. Closing statement, ya. Nggak ada pertanyaan lagi berarti? Tapi ikhwah wa akhwat, adapun pesan atau ya closing statement yang ingin saya sampaikan bahwasanya di awal tahun ini sembarinya kita memuhasabah diri kita, ya, muhasabah kepada diri kita, dosa-dosa apa yang telah banyak kita lakukan sebelum-sebelumnya, ya, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, dan kemudian target-target amalan apa yang ingin kita capai pada tahun ini. Ya, karena kalau kita hidup tanpa punya target, maka kita akan hidup dengan seperti air yang ngalir saja. Tidak ada ibadah yang keunggulan kita, dan kita tidak tahu kapan kematian itu akan tiba. Tidak ada jaminan kita masih bisa bertemu pada tahun baru Islam, pada tahun 1444 Hijriah, ya, karena kematian itu dekat. Dan tidaklah kita dengar bahwasannya setiap hari kita dengar dalam kabar-kabar di media sosial ataupun di toa-toa masjid tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, fulan bin fulan telah berpulang rahmatullah dan segala macamnya. Ini adalah min alamat, ini adalah tanda-tanda Allah yang diberi
diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita menjadi nanti orang-orang penduduk neraka karena kita lalai daripada tanda-tanda dan juga peringatan daripada Allah. Mereka mengatakan nanti orang-orang di neraka itu akan berteriak kepada Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkanlah kami dari api neraka ini. Untuk apa? Na'mal solihan, kami ingin beramal soleh. Ghairul ladzi kunna na'mal, yang dulu saat kami masih hidup ini, saat kami masih muda, saat kami masih diberi kekuatan, ghairul ladzi kunna na'mal, enggak sempat kami lakukan. Kami lalai kami lakukannya. Kami merasa kami masih hidup panjang dan kami malas-malasan. Kemudian kata apa jawaban Allah dalam ayat Quran itu? Awalam nu'ammirkum, kata Allah. Tidakkah kami sudah memberikan kamu umur yang panjang, umur yang cukup? Tidakkah sudah kami beri kalian kesempatan? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, tetapi sayangnya tidak ada yang ingat denganku kecuali hanya orang-orang yang ingat saja, yang diberi taufik untuk mengingatku. Waja'akumun nadhir, dan juga telah datang kepada kalian an-nadhir, yakni peringatan-peringatan. Saat ini diberikan peringatan, kabar-kabar kematian adalah peringatan, kemudian wabah-wabah yang jadi saat ini adalah peringatan daripada Allah untuk kita mulai kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Maka kata Allah, rasakanlah azab ini, rasakanlah kepedihan api neraka ini, fama lidh-dhalimin min nasir. Dan sungguh tidak ada orang-orang zalim pada hari ini yang tidak lagi pelindung, tidak lagi penolong. Semoga kita semua pada tahun ini kita bertekad kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjadi hamba banyak amal-amal soleh, mempersiapkan kematian kita, mempersiapkan amal-amal ibadah kita, karena tidak tahu, tidak ada notifikasi akan kematian itu datang, muda, tua, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, dia akan datang secara tiba-tiba, dan kalau sudah datang maka tidak akan bisa lagi kita tunda. Semoga kita semua yang berada di sini Allah kumpulkan kembali di surga Firdaus A'la, di surga Firdaus A'la, di surga Firdaus yang tertinggi bersama Nabi Muhammad, al-Anbiya, wa hasanah wa rafiqah. Mungkin hanya itu pesanan yang terakhir untuk ikhwan dan akhwat. Rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ustadz dan juga ibarat kita di penghujung acara kajian kurma kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup kurma kita pada sore hari ini dengan memuaskan alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini Ana selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah Ana mohon ampun. Ana akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Pak Ustaz. Iya, syukran sudah diundang. Syukran jazakallah khairan Pak moderator gitu.